Halo pemirsa, langsung dari studio ADX Channel Jakarta. Saya David San, Oval kembali hadir dalam program Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak pasar modal Indonesia. Di mana live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Ya, pemirsa, Kementerian Perindustrian tahun ini telah menerima persetujuan dan pembebasan biaya sertifikasi produk industri oleh negara. Persetujuan ini juga akan menyasar industri kecil menengah. Di tahun pandemi, pemerintah kembali memberikan insentif bagi pelaku usaha. Kali ini, pemerintah memberikan insentif berupa pembebasan biaya sertifikasi tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN. Insentif ini dinilai akan memberikan dukungan yang berdampak signifikan bagi keberlangsungan bisnis industri kecil menengah. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut pihaknya selama ini cukup prihatin dengan pelaku industri kecil menengah yang kesulitan melakukan sertifikasi produknya hanya karena kendala pendanaan. Sementara di luar itu juga banyak industri yang belum merasa tidak perlu atau lalai dalam mendaftarkan produknya. Untuk itu pihaknya mengapresiasi Kementerian Keuangan yang akhirnya menyetujui untuk pembebasan pembiayaan sertifikasi TKDN dalam masa pandemi COVID-19 ini. Dalam insentif ini diharapkan akan berdampak pada jumlah produk yang masuk e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa atau LKPP. Dengan demikian semakin besar kemungkinan produk UMKM yang akan diserap oleh kementerian dan lembaga. Sementara itu, Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kemenperin Rendro Martono mengamini bahwa pada tahun ini pihaknya mendapat dana alokasi APBN melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional sebesar 112,1 miliar yang akan digunakan untuk 9.000 sertifikasi produk. Sementara Rendro mencatat dalam rekap realisasi fasilitas sertifikasi produk dalam e-katalog tahun anggaran 2020, pemerintah telah melakukan pada 69 perusahaan dengan 127 produk. Realisasi itu dilakukan dengan anggaran 1,8 miliar rupiah. Adapun penambahan dana PEN sebesar 10,7 miliar rupiah pada tahun 2020 berhasil menambah jumlah produk yang disertifikasi sebesar 990 sertifikat. Adapun mayoritas atau 320 sertifikatnya diberikan pada bahan dan peralatan kesehatan. Berbagai sumber, ADX Channel. Ya, pemirsa, di awal pekan ini Market Review akan membahas topik yang menarik, dampak sertifikasi TKDN terhadap UKM, dan kita akan berbincang bersama dengan Ibu Syarmila, Ketua Komite Tetap UKM dan Koperasi Kadin Indonesia. Saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom, kita akan langsung coba sapa. Ibu Syarmila, selamat pagi, apa kabar Bu? Selamat pagi, sehat Pak. Terima kasih Bu Syarmila sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Ibu Syarmila, topik kita adalah dampak sertifikasi TKDN terhadap UKM. Dan tadi baru saja kita sampaikan informasinya, rencana ada insentif Ibu. Bagaimana tanggapan dari Kadin Indonesia terhadap insentif sertifikasi TKDN ini bagi industri kecil menengah Bu? Alhamdulillah, saya menyambut baik terhadap insentif yang diberikan pemerintah kepada industri hilir kita, khususnya di para UKM dan koperasi di Indonesia. Ini sangat berdampak positif Pak terhadap pertumbuhan ekonomi kita ke depan dalam rangkaian mengatasi COVID-19 ini. Karena sebagaimana kita ketahui hari ini hampir sudah menjelang 1 tahun ya kita COVID di Indonesia. Nah, suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus mencari satu solusi. Dan alhamdulillah pemerintah peduli terhadap kekuatan industri, baik itu yang dijalankan oleh kelas menengah besar dan juga kelas menengah bawah, khususnya di IKM dan juga UKM dan koperasi. Ya. Baik, sebenarnya seberapa penting sertifikasi TKDN ini bagi produk UMKM, Ibu Syarmila? Ya Pak, TKDN itu adalah tingkat komponen dalam negeri yang harus sebenarnya disiapkan oleh para industri, para pelaksana industri yang ada di Indonesia. Nah, ini menjadi penting disertifikasi agar produk-produk yang masuk dan bisa masuk ke pasar itu betul-betul memenuhi standar-standar industri yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan juga ditetapkan oleh internasional terhadap komponen-komponen bahan baku tertentu. Jadi sangat penting Pak, tanpa sertifikasi kita tidak bisa menentukan standar apakah ini memenuhi standar internasional atau standar dalam negeri, seperti itu.
Baik, sebenarnya untuk TKDN ini lebih dikhususkan kepada global, pasar dalam negeri, atau memang sekaligus keduanya, Ibu Syarmila? Ya, sertifikat ini bisa dipakai di dalam dan di luar negeri. Nah, hanya saja kalau kita menggunakan TKDN ini di dalam negeri, ini memberikan value added kepada bangsa dan negara kita. Karena TKDN ini selama ini kan diwajibkan ya menggunakan komponen dari dalam negeri dalam pengelolaan sebuah industri. Contohnya dulu misalnya 43% itu harus menggunakan bahan baku dalam negeri, yang lainnya boleh diimpor. Dan sekarang pemerintah juga akan menaikkan penggunaan bahan baku dalam negeri sampai mencapai 50%. Nah, artinya pertumbuhan industri lokal akan lebih meningkat, mau nggak mau kita akan terdongkrak dengan sendirinya, khususnya disuplai oleh UKM dan koperasi. Baik, Ibu Syarmila, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu. Di segmen selanjutnya nanti kita akan coba bahas ini terkait juga dengan kesadaran pelaku UMKM terhadap TKDN, kemudian juga dari sisi biaya sebelum ada insentif ini, apakah ini cukup memberatkan dan bagaimana juga dari sisi regulasi. Nanti kita akan lanjutkan, dan pemirsa telah bersama kami, Marka Review akan segera kembali sesaat lagi.